semuanya. Apakah semua kalian hadir? Hadir, Bu. Bagus, jangan ada yang malas sekolah. Sekarang kita akan berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita. Ayo, pimpin doa kita. Rizky, maju ke depan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, duduk, Rizky. Baik, sekarang kita akan bernyanyi bersama. Lagunya lagu wajib. Ayo, pimpin nak. Mayang. Teman-teman, sebelum berdiri semua. Belajar, marilah kita bernyanyi bersama lagu wajib nasional. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk nak. Baik, setelah kita bernyanyi bersama, anak ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan membaca wacana yang ada di buku kamu dapat mengidentifikasi informasi yang ada di bukumu. Yang kedua, dengan proses pengamatan, kamu dapat menyusun informasi yang terbuat dari benda, dari kaca, logam, dan karet. Yang ketiga, dengan melengkapi tabel, kamu dapat menyusun informasi berupa benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Yang keempat, dengan melakukan musyawarah, kamu dapat menceritakan pengalamanmu yang terjadi sehari-hari. Yang kelima, dengan mengetahui konversi satuan panjang, kamu dapat mengenal alat ukur satuan panjang. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik anak-anak, kita mempelajari materi pembelajaran yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Temanya tentang aneka benda, kemudian pembelajarannya tentang benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Nah, sekarang perhatikan ke depan, perhatikan gambar. Ayo, nampak anak? Nampak, Bu. Ya, jelas? Jelas, Bu. Ya, perhatikan mengidentifikasi benda-benda dari kaca, logam, dan karet. Nomor 1, benda yang terbuat dari kaca. Coba, siapa yang bisa menjelaskan benda yang terbuat dari kaca? Ayo, menyebutkan. Ya, coba siapa lagi? Benda yang terbuat dari kaca. Ayo, mangkok. Terus, apa lagi nak? Ayo, yang lain banyak. Yang benda yang terbuat dari kaca. Apa? Cermin. Ya. Kemudian sekarang
benda yang terbuat dari logam. Ayo, siapa bisa? Sendok. Iya, sendok. Terus panci. Terus apa? Piring. Terus apa lagi? Dari logam. Ayo, banyak. Iya, sendok makan. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian benda yang terbuat dari karet. Ayo. Ban. Terus sepatu boot. Penghapus yang sering kamu pakai ya. Sandal. Terus tali pinggang dan lain-lain. Nanti masih banyak lagi yang bisa kamu cari contoh benda yang terbuat dari kaca, karet dan logam. Perhatikan. Kemudian sekarang kamu lihat penjelasan tentang sifat-sifatnya biar lebih jelas. Benda yang terbuat dari kaca bersifat kedap air, maksudnya tahan air ya. Nah, terus tahan panas ya. Kemudian mudah dibentuk jika dipanas. Kemudian kuat. Terus tembus cahaya. Yang kedua, benda yang terbuat dari logam, sifatnya keras, kemudian kuat, mudah dibentuk dan tidak menyerap air. Yang ketiga, benda yang terbuat dari karet, sifatnya kedap air, lentur. Lentur itu elastis ya, mudah ditarik. Kemudian penghantar panas dan listrik yang buruk serta tidak tahan api. Kalau kena api langsung meleleh. Ya, itulah sifat dari benda yang terbuat dari kaca, logam dan karet. Ya. Sekarang setelah kamu mengamati gambar, perhatikan ada di sini bagan. Nah, bagan bahan pembentuk benda ada dari kertas, kemudian kayu, kaca, logam, karet dan plastik. Karena pelajaran kita tentang logam, karet dan kaca, coba kamu sebutkan sifat-sifatnya di sini. Ya. Misalnya ini kaca. Tadi sifatnya apa, Nak? Tembus cahaya. Terus sifat logam, apa sifatnya, Nak? Kuat, ya. Tahan panas. Iya. Terus karet, apa sifatnya, Nak? Kemudian di sini ada contoh bendanya. Apa tadi contoh benda yang dari kaca? Gelas, mangkuk, ya. Kemudian contoh benda dari logam, apa tadi? Sendok. Terus, iya. Kemudian panci. Kemudian contoh benda dari karet, apa tadi? Ban. Terus, iya, dan lain-lain. Itu nanti kamu tulis di sini ya, di di buku kamu kerjakan sifat dari kaca, logam dan karet. Nah, selanjutnya sekarang kita berdiskusi ya. Ya, berdiskusi. Materinya tentang pengalaman melakukan musyawarah. Coba, siapa tahu artinya musyawarah? Ayo, musyawarah. Musyawarah adalah suatu kerjasama yang dilakukan untuk memecahkan masalah ya. Seperti kamu ini berdiskusi, ini namanya termasuk musyawarah untuk membicarakan suatu masalah ya, dengan mengambil keputusan bersama. Iya, itulah pengertian musyawarah. Sebelum kita melakukan musyawarah, coba setelah kita tadi mempelajari bahan-bahan terbuat pembentuk benda, adakah kamu lihat di kelas ini bahan pembentuk benda seperti plastik? Coba lihat, ada nggak? Tong sampah. Iya, ini dia ya. Tong sampah. Tong sampah ini terbuat dari Plastik. Iya, gunanya apa, Nak? Untuk menaruh sampah. Ya, jadi ini bahan pembentuknya plastik. Jadi maksudnya ini
kamu musyawarahkan, ya. Kamu musyawarahkan bagaimana cara meningkatkan kebersihan di kelasmu. Contohnya bagaimana? Ayo, contoh meningkatkan kebersihan. Siapa tahu? Menyapu, terus mengepel, terus mengutip. Ya, itulah yang mau kamu diskusikan. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan. Di sini dia ya, ada kolomnya. Sekarang kamu kerjakan ya nak, dengan berdiskusi. Ini dia kolomnya. Ayo, kalau diskusi berarti kerjasama, ya jangan sendiri-sendiri. Ayo kerjakan nak. Waktunya hanya 5 menit ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kita akan menyebutkan atau menampilkan jawaban kamu ya, masing-masing tiap kelompok. Nah, sekarang coba kamu nak, kelompok ini maju ke depan nak. Inilah diskusi kami tentang bagaimana cara menikmati kebersihan di sekolah. Menyapu, membersihkan sawah, mengepel, membuang sampah. Ya, bagus. Duduk, beri tepuk tangan. Sekarang kelompok kamu. Inilah cara meningkatkan kebersihan di sekolahku. Hasil diskusi kami adalah 1. Menyapu, 2. Mengepel, 3. memetik sampah, 4. membuang sampah pada tempatnya. Sudah baik, sekarang Ibu lanjutkan tentang, coba perhatikan. Ya, perhatikan nak. Ayo mencoba. Maksudnya kamu akan mengerjakan soal satuan panjang, melakukan konversi satuan panjang. Misalnya panjang mobil Ayah Rasti 420 cm. Ya, berapa panjang mobil Ayah Rasti dalam satuan meter? 420 cm. Kemudian 400 cm tambah 20 cm. Ini kita buat ke meter, jadi 4 meter. Kemudian 20 cm sama dengan 4 meter 20 cm. Nah, ini tentang konversi satuan panjang. Sebelum masuk ke materi konversi satuan panjang, Ibu tanya dulu. Sebutkan satuan panjang yang kamu ketahui. Ya, kuat nak, kuat. Apa aja? Sentimeter.
panjang adalah meter, sentimeter, kemudian milimeter, ya, dan lain-lain. Itu di mana kamu jumpai biasanya? Kalau kamu biasa belajar, pada apa kamu lihat itu satuan panjang itu biasanya? Pada iya, roll, penggaris. Nah, ini adalah penggaris atau roll. Ini bahan pembentuknya dari apa, Nak? Plastik. Ya, bagus. Coba perhatikan pada roll ini, adakah di sini satuan panjangnya? Ada. Apa itu satuan panjangnya? Sentimeter dan meter. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengukur panjang buku ini. Biar kamu tahu berapa panjang buku ini. Coba sini, Nak, ke depan. Ya, coba perhatikan berapa panjang buku ini. Berapa? 29 cm. Ya, duduk, Nak. Bagus. Jadi, setelah kamu mengukur buku ini, kamu mengetahui berapa panjang buku ini, atau kamu sudah mengetahui alat ukur, ya, alat ukur yang ada pada roll atau penggaris. Sekarang perhatikan contoh konversi satuan panjang. Coba perhatikan, ini adalah gambar apa, Nak? Tangga, ya, tangga. Coba perhatikan, ini menurun, ya, menurun dari kilometer. Kemudian HM itu apa, Nak? Hektometer. Dan ya, meter. DM, cm, mm, milimeter. Inilah singkatan dari HM, dan mm. Inilah terakhir, milimeter. Nah, untuk mengetahui panjang ataupun ini kilometer, HM, dan desimeter, ini adalah 10. Jika menurun ini 10, dia turun 10 gitu ya. Tapi dikalikan. Ngerti maksudnya dikalikan? Misalnya dari kilometer ke hektometer. Ini tingginya 10. Jadi dikalikan 10. Berapa itu? 100. Misalnya ini meter. Kita akan mempelajari meter dan sentimeter. Meter kemarin berapa, Nak? Ke desimeter ini 10. Kemudian kemarin 10. Jadi 10 kali 10 100. Jadi 1 meter itu 100 cm. Iya. Jadi 1 meter 100 cm. Jadi kalau dibalikkan, ya. 100 cm berapa meter? 1 meter. Jadi jangan berfokus dengan 1 meter 100 cm. Tapi kalau dibalikkan kamu nggak tahu. Harus bisa, ya, mengerti. Kalaupun diubah ke meter bisa, diubah ke sentimeter bisa. Coba perhatikan di buku kamu, ada nggak tugas mengenai alat ukur ini? Coba perhatikan, halaman berapa itu? Ada alat ukur di situ. Ya, ini, coba ayo berlatih. Lihat. Sudah dapat? Nah, 200 meter diubah ke meter berapa? 2. Ya, yang kuat suaranya, ya. Terus yang nomor 2, 500 cm berapa meter? Iya. 5 meter. 6 meter berapa sentimeter? 6 kali 100 berapa? 600 cm. Nah, itulah cara mengerjakan soal mengenai alat ukur sentimeter dan meter. Selanjutnya, coba kamu bacakan apa yang mengerti jawabannya untuk sampai nomor 10. Ayo maju ke depan. Rizkila, maju ke depan.
Buat ya. 200 cm sama dengan 2 meter. 500 cm sama dengan 2 meter. 6 meter sama dengan 600 cm. 400 cm sama dengan 4 meter. 7 meter sama dengan 700 cm. 2 meter 45 cm sama dengan 452 cm. 4 meter 32 cm sama dengan 324 cm. 8 meter 79 cm sama dengan 798 cm. 4 meter 8 cm sama dengan 84 cm. 70 meter 9 cm sama dengan 970 cm. Ya, coba berikan tepuk tangan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, karena pelajaran kita sudah sampai ke materi alat ukur satuan panjang, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Apakah yang kalian dapat temukan dari pelajaran kita? Ayo, berikan dulu pendapatmu. Apa yang sudah kamu dapatkan tadi dari pelajaran kita ini? Apa kesimpulannya? Coba, satu nah. Tentang apa aja tadi? Ayo. Tentang logam. Iya. Terus kau nak? Tentang apa? Tentang kaca. Terus tentang karet. Tentang apa lagi tadi nak? Ayo, tentang apa lagi tadi? Tentang musyawarah. Terus Mayang, tentang apa aja lagi tadi pelajaran kita? Satuan panjang. Ya. Terus apa lagi nak? Suka hati, bebas memberikan pendapatnya. Apa lagi nak? Tentang? Iya, karet. Tentang? Logam. Tentang? Iya, kaca ya. Jadi itulah. Kemudian Ibu tambahkan ya kesimpulan kita pada pelajaran hari ini. Ya, setelah kita belajar tadi, kamu sudah mengetahui ya benda-benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Kemudian yang kedua, selain kamu dapat mengidentifikasi benda yang terbuat dari benda kaca, logam, karet, kaca, kamu dapat ya menentukan bahan pembentuknya ya. Kemudian setelah kamu tadi melihat alat ukur yang ada di aparel plastik, kamu dapat menentukan satuan panjang yaitu meter, kemudian sentimeter, milimeter, dan lain-lain. Kemudian kamu dapat memberikan pendapatmu tentang bagaimana meningkatkan kebersihan ya. Jadi itulah inti ataupun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, setelah itu Ibu akan berikan LKPD ya, LKPD. Sekarang kamu kerjakan. Setelah kita tadi belajar, Ibu akan berikan LKPD, tugas. Nah, ini dia tugasnya tentang mengukur ya, mengukur benda, yaitu nomor 1 ini berapa sentimeter. Ini gambarnya penghapus. Yang kedua apa nak gambarnya? Ya, krayon. Yang ketiga sama krayon tapi lebih panjang. Yang keempat pensil. Yang kelima ini spidol. Yang keenam pulpen. Ini semua kamu lihat ukurannya sampai mana dia. Di sini nanti dibuat jawabannya. Bisa nak? Bisa Bu, ya kan? Ini. Ayo, kamu kerjakan.
Ayo mulai. Ibu beri waktunya 3 menit. Cepat-cepat, gampang itu ya. Ayo, kamu juga ada ini kan, kamu kerjakan di sini. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Ayo, maju perwakilan kelompok ini. Rizky, ayo. Nah. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda di bawah ini. Penghapus 3 cm, layar 7 cm, sains 10 cm, pensil 6 cm, spidol 12 cm, pulpen 11 cm. Ya, bagus, benar semua. Ayo, berikan tepuk tangan. Ayo, sekarang perwakilan kelompok 2. Maju ke depan. Ayo, Mayang. Tentukan hasil pengukuran pada benda-benda di bawah ini. Penghapus 3 cm, krayon 7 cm, krayon 10 cm, pensil 6 cm, spidol 12 cm, pulpen 11 cm. Ya, benar juga ya semua. Benar. Ayo, berikan tepuk tangan. Berarti dua-dua kelompok ini sudah paham, sudah mengerti tentang satuan panjang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ibu akan lebih menekankan lagi tentang pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran kita hari ini tentang benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Dan yang kedua, kamu dapat bermusyawarah tentang cara meningkatkan kebersihan. Yang ketiga, kamu sudah mengenal satuan panjang. Itulah yang perlu Ibu tegaskan lagi tentang materi pembelajaran kita. Kita mengakhiri pelajaran kita. Kita bernyanyi dulu ya, Nak. Lagunya Soleram. Semangat ya. Ayo, 1, 2, 3 ya. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis kalau dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Ya, duduk nak, bagus. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu ya. Dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.